Galatia pasal yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-15 dengan judul Kemerdekaan Kristen. Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayat 9. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ayat 11. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja diri. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman hari ini, mari kita kembali perhatikan ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kita percaya seperti firman ini mengatakan bahwa memang kita telah dimerdekakan oleh Kristus, oleh Injil, oleh kebenaran Allah, oleh baptisan, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian ayat 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Di sini diingatkan kepada orang di Galatia agar mereka tidak mengejar kebenaran mereka sendiri dengan menyunatkan diri mereka, yang pada saat zaman sekarang ini sama dengan menaikkan doa-doa pertobatan untuk menerima keselamatan atau menambahkan kebenaran manusia kepada kebenaran Allah. Dan ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Di sini diingatkan sekali lagi bahwa hukum Taurat, kita tidak boleh mengejar kebenaran hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah sebagai, bisa dikatakan sebagai cermin untuk kita merefleksikan diri kita akan bahwa kita adalah
benih pelaku kejahatan. Kita senantiasa memiliki kekurangan, di mana Allah adalah sempurna, hukum Tauratnya adalah sempurna, sedangkan kita yang adalah benih dosa, sungguh tentu tidak mampu melakukan perintah Allah, melakukan semua hukum Taurat Allah. Dan dengan oleh karena itu hukum Taurat adalah sebagai cermin atas kita. Kemudian ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Di sini dijelaskan sekali lagi bahwa keselamatan kita hanya oleh kasih karunia Allah, hanya oleh kebenaran Allah, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa kita diselamatkan karena kita percaya oleh kasih Allah. Ayat kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, benar sekali. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, yakni oleh roh dan karena iman. Di sini sangat ditekankan dan mengingatkan kita agar kita mempersembahkan iman kita, mengutamakan iman kita di dalam kebenaran Allah. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. The King of Kings, the Lord Jesus, outside and right over all other gods. He has saved us from all our sin. He is the King of Kings. Let us follow the Lord, our King, with our whole faith or full confidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the royal soldiers, King of heaven, King of the earth. He is the King and Lord of all hosts. He is the good, omnipotent. He is the King of Kings. Let us follow the Lord our King with our whole faith or full evidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the royal soldiers. Tuhan Yesus memberkati.